Bab 2111. Pastor Song tiba-tiba menghela nafas, membuat Tianming sedikit banyak merasa bersalah. Namun, dia dengan hati-hati mengamati Pak Tua dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengannya, jadi dia lega. Dia merasa bahwa dia hampir tidak berniat memberontak terhadap orang tua itu. Bahkan jika dia ingin menyerahkan posisi patriark keluarga Song kepada Warnia, dia sendiri tidak mengungkapkan pertentangan yang sangat kuat, jadi lelaki tua itu seharusnya tidak meragukannya. Jadi, dia tersenyum dan berkata dengan hormat, "Ayah, kamu minum lebih banyak selagi masih panas, dan aku akan membiarkan koki merebus kamu sepanci sup bergizi di malam hari untuk mengisi kembali tubuhmu." Tuan Song mengangguk, tidak berbicara, tetapi memakan semua sup burung di mangkuk. Melihat lelaki tua itu memakan sup burung di mangkuk, Tianming benar-benar lega dan mencibir di dalam hatinya, hidup dan mati Warnia tidak jelas, dan makhluk lama itu menjadi gila. Tak seorang pun di keluarga Song bisa menjadi musuhku. Hal-hal lama selalu anak tertua yang mewarisi tahta, jika Anda bersikeras memberi saya ngengat monster ini, jangan salahkan saya karena kejam. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata kepada lelaki tua itu, ayah boleh beristirahat sebentar, aku akan keluar dan menelepon Honor dan menanyakan kabarnya sekarang. Orang tua itu mengangguk lembut, pergi. Tianming keluar dari kamar lelaki tua itu, tidak segera menelepon Honor, tetapi langsung menemukan salah satu orang kepercayaannya, memanggilnya ke kamarnya, dan berkata dengan serius, mulai sekarang, awasi lelaki tua itu. Anda harus memberitahu saya semua yang dia lakukan dan apa yang dikatakan orang tua itu. Apakah kamu mengerti? Pihak lain segera mengangguk, pahami tuannya. Pada saat ini, Pastor Song yang terbaring di tempat tidur tiba-tiba merasakan sakit kepala, dan seluruh otak yang menyakitkan sepertinya tiba-tiba dilucuti. Tapi segera, ada energi hangat di tubuhnya yang benar-benar menghilangkan rasa sakit dari tubuhnya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa sakit kepala itu pasti berasal dari racun saraf yang diberikan Tianming padanya. Dan energi hangat itu hanyalah sejumlah kecil pil permajaan yang dia minum sebelumnya. Orang tua itu tidak bisa menahan nafas. Sepertinya pil permajaan benar-benar dapat menahan semua jenis racun, seperti yang guru katakan. Karena telah lolos dari kerusakan neurotoksin, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah berpura-pura bodoh selama 24 jam. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang melihat kekurangan sebelum guru kembali. Jadi dia memanfaatkan waktu luang yang relatif ini pada akhirnya dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa gejala penyakit Alzheimer. Ia menemukan bahwa penyakit Alzheimer dapat menyebabkan gangguan memori, serta hilangnya kemampuan kognitif, kemampuan bahasa, dan kemampuan visual. Penyakit Alzheimer yang parah tidak hanya kehilangan ingatan yang parah, tetapi juga gejala seperti inkontinensia, tubuh kaku, dan mata cekung. Melihat ini, Tuan Song diam-diam berpikir di dalam hatinya, sepertinya jika saya ingin anak pemberontak itu benar-benar percaya bahwa saya telah menjadi Alzheimer, saya harus menunjukkan gejala demensia yang parah. Hanya dengan cara ini dia bisa benar-benar lega. Setelah 1 jam, Tianming memperhatikan waktu. Sekarang sudah 1,5 jam sejak ayah meminum obat. Masuk akal bahwa efek obat telah terjadi. Jadi dia berencana pergi ke kamar lelaki tua itu untuk melihat situasinya. Ketika dia datang ke pintu kamar lelaki tua itu dan menekan bel pintu, tidak ada respon di dalam kamar. Dia sangat gembira, tetapi di permukaan, dia menekannya lagi tanpa pamer. Kali ini masih belum ada tanggapan. Jadi dia pura-pura panik dan berkata, ayo. Ayolah. Bab 2112. Tiba-tiba, beberapa pelayan berlari dan bertanya, Tuan, apa yang terjadi? Tianming berkata, dia tidak menanggapi ketika saya menekan bel pintu majikan. Saya takut dia mungkin mengalami kecelakaan. Kamu harus membantuku mengetuk pintu. Ketika beberapa pelayan mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi gugup, dan salah satu dari mereka mengambil inisiatif, saya akan datang. Yang lain buru-buru berkata, aku akan bersamamu. Saat ini, Boyo juga terburu-buru mendengar berita tersebut dan bertanya dengan gugup, Tuan muda, apa yang terjadi dengan Tuan? Tianming melihatnya dan buru-buru berkata, Boyo, kamu datang tepat. Ayah ada di kamar dan tidak ada respon setelah menekan bel pintu beberapa kali. Saya khawatir dia akan mengalami kecelakaan. Hati Boyo tegang, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Tianming seharusnya memberikan obat kepada lelaki tua itu, dan tiba-tiba dia merasa sedikit marah,
sedih, dan khawatir. Dia tidak tahu apakah metode Charlie bisa menyelamatkan lelaki tua itu dari bencana. Namun, dia tidak berani menunjukkan keraguan sedikit pun, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu banting pintunya hingga terbuka dan masuk dan lihatlah." Beberapa pelayan sudah mulai bekerja keras bersama dan berlari ke gerbang. Setelah beberapa kali, gerbang itu dirobohkan dengan keras. Segera setelah itu, Tianming menarik orang kiri dan kanan, wajahnya gugup, dan dia bergegas masuk terlebih dahulu. Begitu dia masuk, dia langsung pergi ke kamar tidur, berlari, dan berteriak, "Ayah! Ayah! Ayah baik-baik saja, ayah!" Dengan itu, dia membuka pintu kamar tidur. Begitu Tianming memasuki pintu, dia langsung terpana oleh pemandangan di depannya. Kemudian Boyo, yang menyerbu masuk, dan beberapa budaknya juga ketakutan dengan situasi di depan mereka. Sementara itu, Pastor Song sedang berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi bingung. Dia hanya mengenakan sepasang celana boxer. Ada beberapa helai kotoran kuning mengalir di sepanjang kedua kaki di pangkal pahanya. Karpet wol buatan tangan yang mahal itu penuh dengan kotoran bercampur kotoran dan air seni, dan seluruh ruangan itu penuh dengan bau busuk. Melihat begitu banyak orang tiba-tiba bergegas masuk, Song sangat ketakutan hingga dia menangis. Dia terhuyung-huyung ke balkon dan berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan?" Melihat penampilan lelaki tua itu, Tianming sangat senang. Yang lama itu benar-benar Alzheimer. Bahkan tidak bisa mengontrol isi perutnya. Ini sangat stabil. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, dia masih sangat gugup di permukaan, dan bergegas, terlepas dari kotorannya. Dia menahannya erat-erat, dan menangis. "Ayah, ada apa denganmu, ayah? Anda tidak mengenali saya. Saya Tuhan Ming." Meskipun Pak Tua marah saat ini, dia tetap mengagumi putranya. Binatang buas ini benar-benar mampu menekuk dan meregangkan tubuh. "Saya sangat kotor sehingga dia bisa datang untuk memeluk saya tanpa ragu-ragu di depan banyak orang, dan dia sangat nyata. Sepertinya dia juga karakter nomor 1. Memikirkan hal ini, Tuan Song tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Mengapa saya tidak sama? Untuk membuatnya percaya sepenuhnya bahwa bahkan hal-hal seperti inkontinensia dapat dilakukan, dibandingkan dengan binatang buas ini, dia lebih mampu bertahan. Meskipun dia memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, drama itu masih harus terus berlanjut, jadi dia mati-matian mencoba melepaskan diri dari Tianming, menangis keras, "Bunuh! Bunuh!" Tianming menangis keras dan berkata, "Boyo, cepat atur mobil dan bawa ayah ke rumah sakit. Percepat." Bab 2113. Tianming buru-buru kembali ke kamarnya dan berganti pakaian bersih sementara Boyo membawa Song ke rumah sakit. Dalam proses berganti pakaian, dia sudah menelepon Honor dan secara resmi memberitahu Honor dan memintanya untuk segera kembali ke Aurous Hill. Honor telah menunggu kabar tersebut, jadi dia mengatur agar jet pribadi tersebut segera bersiap untuk lepas landas, dan dijadwalkan untuk meninggalkan Tokyo besok pagi. Untuk mencegah Charlie meragukan, Honor juga memanggil Charlie dengan hormat. Di telepon, dia berkata dengan hormat, "Guru, ayah saya baru saja menelepon saya. Kakek sepertinya punya sedikit masalah. Saya harus buru-buru kembali secepatnya, jadi saya mungkin akan meninggalkan Tokyo besok pagi." Charlie berpura-pura terkejut dan bertanya, "Yang mulia, ada apa dengan kakekmu? Apakah ini masalah serius?" Honor buru-buru berkata, "Guru, jangan khawatir. Ayah saya berkata tidak ada yang serius, tetapi pikirannya tampaknya sedikit tidak sadar, jadi saya bergegas kembali untuk melihatnya." Saat dia berkata dengan beberapa permohonan, "Guru, saya harus meninggalkan Tokyo untuk sementara waktu. Saya hanya dapat meminta Anda untuk menemukan Warnia. Tolong lakukan yang terbaik untuk menemukannya dan bawa dia kembali ke Aurous Hill, dia mewakili keluarga kita, terima kasih." Charlie mendengus dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Kasus terbaiknya adalah saya akan dapat membawa Warnia kembali ke Aurous Hill dalam beberapa hari." Honor di ujung telepon mencibir ketika dia mendengar ini, "Nama keluarga Wade, apakah Anda bangun? Warnia telah hilang selama lebih dari 24 jam. Bahkan jika dia tidak meninggal dalam kecelakaan mobil, dia ada di gunung itu. Saya kira tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup di hutan tua setelah sekian lama. Selain itu, pegunungan dalam di Kabupaten Nishitama tidak dapat diakses, dan ada banyak hewan liar.
Mungkin tubuhnya sekarang dimakan burung dan binatang di pegunungan dan hanya tinggal tulangnya saja. Apakah Anda ingin membawanya kembali ke Arrows Hill? Apakah impian Anda tentang musim semi dan musim gugur bersatu? Namun, meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, Honor masih berkata dengan sangat tulus, "Guru, terima kasih banyak." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan terlalu sopan, ini belum terlalu dini, istirahatlah yang baik, kembalilah besok pagi, dan bantu Tuan Song dan kawan-kawan." Setelah menutup telepon, Charlie menghapus senyum mengejek dari sudut mulutnya. Tianming dan Honor putranya pasti sangat bangga sekarang. Mereka pasti merasa bahwa Warnia memiliki kemungkinan besar untuk meninggal, dan Song sendiri telah menjadi Alzheimer, dan sekarang seluruh keluarga Song telah menjadi milik mereka. Oke, biarkan mereka bangga. Setelah Honor pergi, dia menyelinap pergi dari Tokyo bersama kekasihnya dan kembali ke Arrows Hill dengan tenang, mengejutkan mereka. Pada saat itu, mereka mengira bahwa Tuan Song, yang telah menjadi Alzheimer, juga akan merobek penyamarannya, berinteraksi dengan mereka di dalam dan di luar, dan memberi mereka pukulan yang fatal. Hanya berpikir, Nanako berlari, mengetuk pintu geser Charlie yang setengah terbuka, menjulurkan kepalanya ke dalam dan tersenyum manis, dan berkata, "Tuan, Nona Song sudah bangun." Charlie tersenyum dan berkata, "Dia tidur sepanjang hari dan akhirnya bangun." Nanako tersenyum dan berkata, "Dia ketakutan tadi malam, dan setelah berjalan di pegunungan begitu lama, dia pasti kelelahan. Itu normal untuk tidur lebih lama." Kemudian, dia berkata, "Ngomong-ngomong, Guru, saya telah mengatur agar Nona Song pergi ke pemandian air panas untuk menghilangkan rasa lelah. Ayah saya mengirim seseorang untuk mengirim tuna sirip biru yang baru ditangkap, dan anggota keluarga menyiapkan 2 botol Yamazaki 50. Di malam hari, saya mengundang Anda dan Nona Song untuk makan sashimi dan sushi. Tuna sirip biru adalah ikan termahal, kualitasnya sangat bagus, 1 potong bernilai 10 juta, dan 1 kilogram berikutnya lebih dari Rp10.000. Dan ini bukan harga eceran terminal, ini harga lelang paket ikan utuh." Bab 2114. Dalam 2 tahun terakhir, seorang bos besar Jepang membeli tuna sirip biru seberat 278 kg, dengan harga penuh $1 juta AS, dan harga rata-rata per kilogram adalah $11,000 AS. Dan jika tuna sirip biru berkualitas ini dikirim ke restoran-restoran ternama, harganya akan beberapa kali lebih tinggi. Makan tuna sirip biru paling mahal di toko-toko paling mewah. Harga ikan bahkan lebih mahal dari emas. Sedangkan untuk whisky Yamazaki 50 tahun, itu adalah whisky teratas dari harta nasional Jepang, dengan 1 botol lebih dari Rp 3 juta. Takehiko menggunakan bahan-bahan dan minuman mahal untuk mengadakan perjamuan, yang cukup untuk melihat betapa dia menghargai Charlie. Ketika Charlie datang ke restoran, Takehiko sudah lama menunggu di sini. Saat ini, seekor tuna sirip biru besar ditempatkan di tengah meja makan kayu besar. Tubuh tuna sirip biru ini dilapisi es batu yang terbuat dari air murni beku. Seorang koki memegang pisau sashimi yang berdiri di sampingnya. Setelah santap dibuka, ia akan langsung memotong bagian-bagian berbeda dari tuna sirip biru untuk dinikmati para tamu. Melihat kedatangan Charlie, Takehiko buru-buru berkata dengan antusias, "Mr. Wade, silakan duduk." Tuan Wade memiliki keberuntungan hari ini. Ini adalah tuna sirip biru yang dibawa oleh perahu nelayan 1 jam yang lalu. Ini adalah kualitas terbaik di Tokyo tahun ini. Bagus. Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Emer itu benar-benar terlalu sopan. Faktanya, saya tidak memiliki banyak permintaan untuk makanan. Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang." Takehiko berkata dengan sangat serius, "Tuan Wade adalah tamu terhormat dari keluarga kami yang bersatu, dan bahan serta anggur terbaik secara alami digunakan untuk menjamu tamu terhormat." Lalu, dia bertanya pada Nanako, "Nanako, Nona Song belum bangun?" Nanako tersenyum dan berkata, "Miss Lagu ada di pemandian air panas. Aku telah memerintahkan untuk membawanya setelah dia menyelesaikan pemandian air panas." "Baik." Takehiko mengangguk ringan dan tersenyum, "Kalau begitu kita akan menunggu Nona Song datang." Charlie teringat sesuatu saat ini dan bertanya pada Takehiko, "Ngomong-ngomong, Tuan Ito, saya ingin menanyakan sesuatu." Takehiko buru-buru berkata, "Tuan Wade, kamu tidak harus begitu sopan, tanyakan saja apakah kamu punya sesuatu, aku harus tahu segalanya."
Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, jika saya ingin meninggalkan Jepang dengan tenang tanpa mengganggu adat istiadat, apakah Anda punya ide bagus? Takehiko berpikir sejenak, dan berkata, jika kamu tidak ingin mengganggu bea cukai, kamu hanya dapat menggunakan jalan penyelundupan. Charlie bertanya lagi, bagaimana lebih nyaman untuk menyelundup? Apakah itu layak? Takehiko menjelaskan, pada dasarnya hanya ada satu cara untuk menyelundupkan dari laut dengan perahu, terutama negara kepulauan seperti Jepang, yang tidak berbatasan dengan negara manapun. Jika Anda ingin pergi diam-diam, hanya ada dua jalan, laut dan langit. Kontrol pesawat sangat ketat dan pada dasarnya tidak ada ruang operasi, jadi satu-satunya pilihan adalah pergi melalui laut. Dengan itu, Takehiko berkata lagi, Jepang memiliki garis pantai yang panjang, dan perkapalan relatif berkembang. Ada terlalu banyak kapal yang datang dan pergi. Tidak sulit untuk menyelundupkan melalui laut. Charlie mendengar ini dan berkata kepadanya, Emer Ito, tolong bantu saya menyiapkan perahu. Saya ingin membawa Warnia kembali ke Cina. Menyelundupkan kembali? Ito berkata dengan bingung, Tuan. Wait, jika Anda ingin menyelundupkan kembali ke negara Anda tidak hanya harus menyembunyikan bea cukai di Jepang, tetapi juga menyembunyikan bea cukai di negara Anda. Agak terlalu bimbang. Tidak masalah. Charlie berkata dengan serius, Aurous Hill bisa menyelesaikannya, aku akan membiarkan orang mempersiapkan segalanya, terutama karena aku tidak punya siapa-siapa di Jepang. Satu-satunya teman yang bisa meminta bantuan adalah Anda. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mendapatkan perahu untuk saya dan membiarkan Warnia dan saya meninggalkan Jepang dengan tenang menggunakan perahu? Bab 2115. Mendengar permintaan Charlie, Ito berkata tanpa ragu, Mr. Wade, perahu adalah masalah sepele. Saya dapat menyiapkan kapal pesiar mewah untuk Anda kapan saja dan memastikan Anda dapat meninggalkan Tokyo melalui laut tanpa hambatan apapun. Saya hanya tidak tahu kapan Anda berencana untuk pergi. Charlie bertanya kepadanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke rumah melalui laut? Takehiko berkata, kapal pesiar mewah biasanya berukuran besar. Kapal besar memiliki stabilitas tinggi dan ketahanan yang kuat terhadap angin dan ombak, tetapi kecepatannya akan sedikit lebih lambat. Kecepatan rata-rata per jam hanya sekitar 50 atau 60 km. Dari sini ke Aurous Hill, Anda harus terlebih dahulu pergi ke muara sungai Yangtze di kota Zhonghai, jaraknya sekitar 2,000 km, dan setidaknya 30 jam berlayar. Sambil berbicara, Takehiko berkata lagi, tapi karena kami menyelundupkan kapal, kami masih perlu waktu untuk berurusan dengan penjaga pantai, dan kecepatan pasti akan melambat saat kami sampai di pantai. Jadi saya perkirakan akan butuh setidaknya 3 kali untuk pergi dari Tokyo ke Zhonghai. Charlie mendecakkan bibirnya dan berkata, 35 jam ini benar-benar sedikit lebih lama. Ito mengangguk dan berkata tanpa daya, penyelundupan adalah yang tercepat. Anda tahu, penyelundupan pada dasarnya melalui laut. Jika Anda menyelundupkan dari Asia ke Amerika Utara, akan membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk mengapung di laut. Charlie berkata, ini hanya waktu untuk pergi ke Zhonghai. Dari Zhonghai ke Aurous Hill, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa jam? Takehiko menjelaskan, jika Anda masih naik perahu dari Zhonghai ke Aurous Hill, ini diperkirakan akan memakan waktu 7 atau 8 jam perjalanan lagi. Namun, jika Anda sedang terburu-buru, saya sarankan Anda pergi ke Aurous Hill dengan helikopter dari pantai Zhonghai, kalau begitu, lebih dari 1 jam. Charlie segera berkata, oke, kalau begitu, tolong ganggu Pak Ito untuk menyiapkan kapal secepatnya. Saya ingin pergi malam ini. Baik Takehiko dan Nanako terkejut. Ayah dan anak perempuan itu berkata serempak, hah? Pergi malam ini? Charlie mengangguk, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Honor kembali dengan pesawat, dan tiba di Aurous Hill dalam lebih dari 2 jam. Saya tidak bisa membawa Warnia terbang secara langsung. Bagaimanapun, seluruh TMPD mengira Warnia hilang. Mencari keras, adat istiadat terhubung dengan mereka. Jika Warnia tiba-tiba keluar dari bea cukai, TMPD akan mendapat kabar secepatnya. Saat itu, saya khawatir dia akan ditahan oleh bea cukai dan diperiksa. Setelah berbicara, Charlie menambahkan, selanjutnya, Tianming dan Honor masih harus memantau keberadaan Warnia. Begitu dia muncul di bea cukai, itu akan terungkap sepenuhnya. Jadi, untuk berhati-hati, biarkan dia melanjutkan.
Dia tetap hilang di depan dunia luar, lalu diam-diam meninggalkan Jepang dan kembali ke Aarhus Hill. Nanako merasa sedikit tersesat saat ini, dan Takehiko di sebelahnya berkata, "Tuan Wade, sulit untuk datang ke sini, mengapa tidak tinggal selama 2 hari, sehingga saya bisa melakukan semua yang Anda suka sebagai tuan tanah?" Charlie sedikit tersenyum, "Saya mengerti kebaikan Tuan Ito, tapi masalah ini sangat penting. Jika saya menunda, saya takut sesuatu akan terjadi di Aarhus Hill. Bagaimanapun, kakek Warnia masih di Aarhus Hill." Takehiko tiba-tiba menyadari, dan buru-buru berkata, "Saya mengerti. Ini memang terburu-buru, atau kalau tidak, saya akan meminta seseorang mempersiapkan kapalnya sekarang, dan kemudian menjaga hubungan dengan penjaga pantai, dan berusaha untuk dapat berangkat pada pukul 1 atau 2 malam ini." Charlie berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, Mr. Ito." Takehiko dengan cepat melambaikan tangannya. "Sama-sama, Tuan Wade, Anda adalah dermawan terbesar bagi keluarga Ito, saya harus melakukan sesuatu untuk Anda." Saat dia berkata, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Charlie, "Mr. Wade, aku akan mengatur panggilan telepon, dan biarkan aku keluar dari perusahaan dulu." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya juga ingin menelepon untuk menyelesaikan urusan rumah tangga." Setelah itu, Charlie mengeluarkan ponselnya, menarik grup di WeChat, menarik Ishak dan Orvel ke dalam grup, dan berkata, "Apakah kalian berdua santai sekarang? Jika nyaman, mari kita lakukan panggilan konferensi." Keduanya segera menjawab, "Nyaman." Charlie segera memulai panggilan suara grup, dan Ishak serta Orvel terhubung satu demi satu. Ishak masuk lebih dulu, dan berkata, "Tuan, ada apa?"